Halo semuanya, balik lagi di channel Tribawa. Di video kali ini saya membagi pengalaman aja 2 tahun pakai Honda PCX ini. Ini PCX tahun 2019. Masih 150 cc. Dan bagaimana pengalaman 2 tahun pakai ini? Kita ceritanya sambil jalan aja. Pagi yang indah. Pagi yang indah dari kota Ciwidey, Kabupaten Bandung. Oke, back to topic. Kita bahas motor ini selama 2 tahun. Bagaimana pengalaman saya pakai motor Honda PCX ini, apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka, kelebihan, kekurangannya, kita bahas aja. Jadi sedikit cerita dulu. Saya ambil motor ini di tahun 2019, warna silver. Warna ini cuman keluar setahun aja. Dan kenapa saya pilih warna silver? Karena jarang ya yang pakai warna silver, jadi pingin aja gitu beda dari yang lain. 2019 dan sekarang tahun 2022, jadi udah sekitar 3 tahun ya motor ini dipakai sama saya. Dan motor ini full ori, nggak pernah ada yang diganti satupun, bahkan spion pun nggak pernah dibuka sama sekali. Paling yang diganti cuman fan belt, V-belt, dan roller ya. Dan itu pun digantinya pakai yang ori-ori juga, yang sama kayak standarnya, V-belt yang 17 gram, V-belt, roller yang 17 gram, dan V-belt yang ori dari Honda. Karena ini kilometernya udah 25.000 kilometer, dan rekomendasi dari Honda itu 25.000 kilometer dia harus ganti V-beltnya. Oke, dan mungkin kita mulai dulu ya dari kekurangan dulu lah yang saya rasain selama 3 tahun pakai Honda PCX ini. Yang pertama dan yang paling utama yang saya rasakan saat pertama kali pakai Honda PCX adalah motornya kayak batu. Bener dah, ini motor sumpah kayak batu banget. Kayaknya kerasnya tuh lebih dari motor balap gitu. Motor balap kan biasanya suka keras ya suspensinya, tapi kayaknya nggak sekeras ini juga. Ini bener-bener keras banget suspensinya, apalagi kalau lewat jalan-jalan yang jelek gitu. Tapi ya ada kekurangan kelebihan sih ya kalau suspensi keras tuh ya. Kalau dipakai jalan jelek mungkin memang nggak enak ya, kayak ngap lah kerasanya gitu. Apalagi motor ini joknya juga nih keras banget nih, ditambah suspensinya keras. Aduh, kalau kena jalan jelek tuh kayak asam lambung naik lah sumpah, ini saking kerasnya. Ini motor yang paling keras yang pernah saya coba sih ya. Tapi ada kurangan kelebihannya sih kalau suspensi keras tuh ya. Kekurangannya ya itu nggak nyaman dipakai di jalan jelek. Kelebihannya ya dia stabil. Dia mau nikung kecepatan 100 kecepatan 90, mau nikung kecepatan 110, dia tetap diem motornya. Nggak ada istilah ging, nggak ada istilah apa ya istilahnya, kayak limbung gitu, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali istilah motor ini limbung di tikungan, meskipun dibawanya kenceng ya. Ya meskipun saya nggak suka kenceng-kenceng juga sih bawa motor ini, karena motornya juga pelan ya. Di bawah tikungan itu stabil. Kalau keras
tapi ya ada kekurangan juga. Oke, kekurangan yang kedua. Pertama, saya beli motor ini gerdeg parah. Ya penyakit Honda PCX lah ya, gerdeg gitu. Tapi setelah 3 tahun ini saya ya, padahal nggak ada yang diganti sama sekali di bagian CVT-nya. Diganti pun sama yang ori juga. Setelah 3 tahun saya pakai, gerdegnya hilang bro. Bener dah, ini sama sekali saya nggak pernah ngerasain gerdeg lagi. Ya mungkin karena rajin dibersihin aja ya, ini apa CVT-nya. Ini sama sekali nggak ada gerdeg lagi. Tuh, ini suspensinya dipakai di jalan gini pun kerasa banget, keras. Dia tuh suspensinya kayak nggak ngayun gitu, kayak dek kayak gitu aja. Nggak ada ayun-ayunan suspensinya. Keras. Ya sebegitu kerasnya lah motor ini. Tapi memang kalau dipakai di jalan yang mulus, nikung kencang kayak gini, dia stabil. Tuh. Dia sama sekali nggak ada goyangan sama sekali. Ya itu tadi kekurangan motor ini, yaitu dia keras, suspensinya parah, komstirnya keras. Kalau gerdeg sih awal-awal aja ya. Awal-awal punya motor ini saya gerdeg, tapi lama-lama dia sembuh sendiri juga, asal sering dirawat aja CVT-nya. Dan catnya itu dia gampang ngelupas, terutama cat doff yang kayak gini ya, yang semi doff, yang PCX. Ada warna silver, merah, hitam, mungkin sama. Tapi kalau khususnya punya saya ini warna silver, dia gampang ngelupas. Dan yang selanjutnya mungkin kelebihannya ya. Kelebihan Honda PCX yang bikin saya jatuh cinta pertama kali adalah tampilannya elegan. Ini saya yang versi 150 cc ya, yang 2019, bukan yang terbaru. Pertama kali saya lihat PCX itu tampilannya elegan banget. Kalau dibanding NMAX gitu ya, maaf nih ya, bukan saya ngejelekin NMAX. Tapi kalau NMAX tuh lebih ke gaya sporty ya, lebih ke moge look. Kalau ini tuh lebih elegan, santai gitu. Ditambah ini ya, stangnya juga model naked gini, yang nggak pakai cover, kayak ala-ala klasik gitu ya. Berasa naik Mega Pro saya kalau pakai stang kayak gini. Ya ini juga klasik gini, kayak krom-kroman, kayak mewah gitu. Ditambah lagi lampu depan, lampu belakangnya itu full LED. Aduh, itu menawan banget sih itu lampu-lampunya. Dan ada hazardnya. Terus ini speedometer full digital ya. Kalau NMAX yang model 2019 itu digitalnya itu kecil. Dia kayak tempelan aja gitu, kayak speedometer analog ditempel digital. Nah kayak gitu, kecil, jadi kayak kurang pantas lah. Kalau yang baru-baru sekarang kan bagus ya. Nah kalau ini speedometernya tuh udah kayak gitu tuh, keren sih. Ada pemberitahuan oil change juga. Itu bukan ini ya, karena belum di reset aja sih itu. Padahal udah ganti. Males ngerisetnya. Apalagi ya, terus ini di samping kekurangan yang tadi, yang catnya gampang ngelupas, ini warnanya jarang bro. Jarang ada yang punya PCX silver gini. Ya karena dia keluarnya cuma setahun ya, udah itu nggak keluar lagi. Aduh, ini keras banget suspensinya, padahal ini jalan rata loh. Tuh, suara saya aja jadi kayak gitu, saking kerasnya suspensi ini. Kalau bicara modifikasi di motor saya ini, saya nggak ada modif yang gimana-gimana ya. Paling cuman tempelan aja. Ini kayak ini yang buat gas sama box di belakang, box shot ya, buat kebutuhan touring aja.
nggak ada modifikasi buat performa mesin gitu. Jadi mungkin itu sih secuil kelebihan dan kekurangan motor ini ya. Oh ya, ini tangkinya besar, lebih besar dibanding NMAX. Ini 8 liter kalau nggak salah. Kalau NMAX tuh cuma 7 atau 6 gitu ya, sama kayak Aerox. Jadi lebih jarang isi bensin sih kalau ini. Dan ini lebih irit bro. Ya mungkin sesuai ya sama performanya. Kalau NMAX kan emang dia kenceng ya, dia sporty banget. Dia kalau NMAX tuh 1:40-an. Kalau ini 1:42,8, hampir 1:43 km. Kalau NMAX yang teman saya tuh ada yang bisa sampai 1:30-an loh, 1:38, 1:39. Kalau ini lebih irit lah, meskipun gak jauh-jauh amat bedanya. Ya sesuai lah sama performa yang diberikan ya. NMAX kan kenceng ya, VVA. Kalau ini kalah jauh, ini kalah sama NMAX, kalah jauh, performanya kalah jauh. Kalau saya main sama teman-teman saya yang pakai Aerox, NMAX juga, waduh, udahlah, bisa diledekin tuh, didadah-dadahin motor ini. Tapi ya udahlah, kalau menurut saya motor matic tuh performa nggak penting sih. Menurut saya motor matic yang enak tuh ya, yang setengah gas kita udah bisa di kecepatan 60-70, itu udah enak sih itu. Kayak gini nih, cruising kecepatan 60, 66, 65, setengah gas. Ini bahkan 1/4 gas nih, nggak cuma setengah. Santai, bisa selonjoran. Meskipun selonjorannya nggak seselonjor NMAX ya, tapi ini lumayan lah, bisa ganti-ganti posisi. Oke, kita lanjut. Nih, PCX tuh yang enaknya tuh tarikan bawahnya bro. Digas sedikit aja, tuh udah laju dia. Meskipun tarikan atasnya ya, sebenarnya tarikan tengahnya sih yang agak kurang ya. Kalau atasnya itu dia lumayan narik. Dia di atas kecepatan 80 km/jam dia udah narik lagi sampai 110-an lah. Setelah itu dia agak susah naik. Ya begitulah ya, Honda PCX ini mesinnya basic banget, cuman 2 klep, 149 cc, nggak ada teknologi apapun, nggak ada VVA. Kalau yang baru kan 4 klep, dan ada teknologi baru ya dari Honda. Apa tuh teknologinya saya lupa, belum baca-baca. Kalau yang ini mesinnya basic banget, basic motor pada umumnya. Paling gitu sih kekurangan dan kelebihan Honda PCX ya. Kalau di mata saya kekurangannya keras, performanya nggak lebih baik dari NMAX. Dan kalau di awal-awal dia geredek. Dan ini warna catnya ya, kualitasnya ya mungkin semua warna Dove kali ya kayak gitu, karena dia kan nggak pakai pernis ya, mungkin ya. Tapi khususnya di Honda PCX ini punya saya yang warna silver Dove gini, dia catnya gampang ngelupas sih. Kalau kelebihannya dia lumayan nyaman sih kalau di perkotaan ya. Berisik guys. Dia nyaman kalau di perkotaan, kalau di jalan mulus dia nyaman, stabil, nikung-nikungnya stabil karena suspensinya juga keras, komstir keras. Kelebihan selanjutnya speedometernya ya, keren ya, tampilannya menurut saya elegan lah dibanding NMAX ya. Kalau NMAX kan lebih ke sporty look gitu ya, moge look. Kalau ini dia elegan, santai gitu, stangnya juga naked, dan ada dudukan box di belakang kalau kalian tahu. Jadi kalau mau pasang box tuh tinggal usah beli dudukan lagi, tinggal plug aja pasang, udah disediain sama Honda. Dan ini bagasinya gede, lebih gede dari NMAX. Kalau ukurannya sih saya kurang tahu ya, pokoknya lebih gede lah, kalian bisa searching sendiri lah. Ukurannya lebih gede dari NMAX, ditambah ada box di belakang, waduh udahlah muat semua barang saya.
Kalau dipakai touring juga enak. Dan ini lebih irit ya dibanding NMAX, meskipun dikit tapi lumayan lah. Meskipun performanya kalah ya tuh sama motor di depan tuh, kalah jauh performanya. Gini bro, ibarat performa NMAX dan PCX ya. Misalnya nih, saya pernah waktu itu gaspol sama teman saya yang pakai Aerox sih, bukan NMAX. Ya mesinnya sama lah ya. Saya gaspol nih di jalan lurus, saya udah gaspol kecepatan 100 kalau nggak salah, 100 lebihan. Teman saya tuh nih, dia nyusul di pinggir saya nih, dia sempat lepas gas, dadah gas lagi, langsung maju lagi itu motor. Sebegitu kalahnya performa ini motor sama NMAX atau Aerox ya, mesinnya sama lah. Sebegitu jauhnya performanya. Jadi kalau kalian yang mau beli PCX yang tahun 2019 khususnya ya, yang 150 cc, kalau yang 160 sih dia kenceng sih, hampir sama lah kayak NMAX Aerox, sama lah. Kalau kalian yang mau beli PCX yang 2019 ini, menurut saya masih sangat-sangat layak dibeli ya. Ya dia mesinnya bandel lah, asalkan kita rajin ngerawatnya aja. Dan masih nyaman kok kalau dipakai perkotaan, santai, harian gitu. Ini nyaman banget sih. Saya juga nggak ada niatan buat ganti ke yang terbaru ya, karena ini juga udah cukup banget. Apalagi buat harian gitu, yang nggak butuh performa gitu. Wah ini enak sih. Bagasi besar, tangki besar, isi full tank bisa sampai seminggu lah, baru isi lagi. Ya disesuaikan saja sama kebutuhan dan selera sih ya. Kalau kalian sukanya santai, elegan, pilihlah PCX. Kalau kalian sukanya yang sporty, gahar, galak, ya NMAX lah atau Aerox. Begitu sih paling bro ya. Di video kali ini saya cuman cerita aja, ngalor ngidul. Maaf nih kalau misalnya penjelasan saya masih belibet-belibet ya, karena saya baru-baru ini masuk di industri YouTube ini. Wah bener deh, ini nggak macet bro. Alhamdulillah. Jam 6.45. Ya mungkin sekian aja ya video kali ini. Saya takut baterainya habis juga. Ya gitulah intinya ya. Kalian semoga bisa mengerti apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe juga ya channel ini, biar channelnya lebih berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.